Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Cahyati, NPM 0211119323 dari kelas 5J Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai merancang perubahan dan cara menghadapinya pada perusahaan Alfamart, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan. Di sini saya akan membahas mengenai profil perusahaan Alfamart terlebih dahulu. Alfamart merupakan salah satu fenomena yang kita temui di era perkembangan zaman yang semakin maju, yaitu semakin berjamurnya bisnis berupa minimarket yang bisa kita temui dimanapun. Salah satunya yaitu Alfamart. Tentu kalian tidak merasa asing dengan minimarket yang satu ini. Sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari, seperti menjual berbagai produk makanan, minuman, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan lainnya dalam bentuk eceran dengan harga terjangkau dan memiliki tempat perbelanjaan yang nyaman yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart juga memiliki budaya seperti budaya integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kualitas dan produktivitas yang tinggi, mengutamakan kerja sama tim dan kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang tinggi. Selanjutnya, mengenai tumbuh atau terbentuknya Alfamart. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Djoko Susanto. Pada awalnya, Bapak Djoko Susanto ini mengelola toko dagangan kecil yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Namun, toko tersebut sepi, jarang ada yang pembelinya. Bapak Djoko tersebut ingin berinovasi baru, sebab ketika tidak melakukan suatu perubahan, toko tersebut akan berhenti di tengah jalan atau bangkrut. Lalu, Bapak Djoko Susanto mempunyai sebuah ide menjual rokok, karena menurutnya menjual rokok ini lebih berkompetensi pada waktu tersebut, hingga akhirnya ide atau inovasi berjualan rokok tersebut membuahi hasil. Membuka kios rokok di beberapa cabang di suatu wilayah tersebut. Kesuksesan tersebut menarik perhatian anak perusahaan Sampurna yang memiliki perusahaan rokok terbesar di dunia. Pada tahun 1985 melakukan kerjasama dengan membuka 15 kios di Jakarta. Pada tahun 1989 pada terjatuhnya pada tanggal 27 Agustus lahirlah Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep minimarket. Namun Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak menggunakan salah satu nama dari kedua pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah asal-usul kesuksesan Djoko Susanto. Dengan brand Alfa, pada tahun 2007 Djoko mendirikan Alfa Midi karena usaha toko gudang Rabat tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan karena kalah saing dengan supermarket lain. Kemudian Alfa Toko Gudang Rabat tersebut dijual kepada Carrefour, dan Djoko pada akhirnya fokus kepada retail minimarket dan juga membuka banyak di berbagai daerah, dan terbentuknya kerjasama antara Alfa Midi dengan Lawson. Bisnis tersebut yang menciptakan kesuksesan. Djoko mengembangkan perubahan bisnisnya sangat cepat karena berbasis gerai minimarket. Pada akhirnya terbentuklah sebuah Alfamart yang sekarang cabang tokonya ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada masa penurunnya pendapatan perusahaan. Masa krisis pada perusahaan ini merupakan masa yang tidak dipercayai oleh manajemen perusahaan karena seorang manajer sering melakukan suatu inovasi ketika sedang di masa perubahan atau sering mengikuti arus global sesuai zamannya, seperti bahannya melalui inovasi mengeluarkan kartu Ponta, membuat Alfa Gift, dan membuka metode pembayaran yang berkaitan dengan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia, seperti pembayaran e-tol, ShopeePay, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, di mana Alfamart menyediakan semua sehingga banyak sekali pengunjung Alfamart yang bukan hanya untuk berbelanja, akan tetapi sering melakukan transaksi-transaksi lainnya. Tetapi seiringnya zaman, Alfamart pernah mengalami masa penurunan grafik pengunjung pada masa pandemi, di mana seseorang manajemen lambat dalam merespon dunia saat itu. Saat menyikapinya, bagaimana dan cara untuk menghadapinya ketika manusia ada rasa ketakutan pada mengunjungi tempat berbelanja secara langsung itu. Selanjutnya ada berkembangnya Alfamart. Fenomena dalam perkembangan Alfamart ini tersebut diawali oleh ketekunan yang keberanian yang dimiliki oleh Bapak Djoko yang tidak memiliki pantang menyerah setelah merasakan kegagalan dalam usahanya.
Joko terus melakukan inovasi-inovasi baru sehingga membuat toko Alfamart ini terkenal di seluruh kota dengan mengikuti arus globalisasi atau mengikuti terus perkembangan zaman seperti menciptakan kartu Ponta atau kartu member Alfamart. Alfamart adalah sebuah bukti nyata kesuksesan dari sebuah gagasan dan kemauan serta kerja keras yang berawal dari kios sederhana menjadi minimarket yang terbesar di dunia. Seluruh proses yang tidak lepas dari kegagalan yaitu putusnya kerjasama dan terjalannya toko gudang Rabat, namun tidak putus semangat dari kegagalan tersebut. Kemajuan Alfamart yang pesat ini ditentukan oleh strategi pihak kemanajemenan Alfamart yang tepat dan unik. Pada tahun 2014, Alfamart mulai masuk dan berkembang di Manado. Banyaknya perusahaan retail yang terdapat di Manado menjadikan Alfamart harus mampu bersaing secara sehat agar mampu menarik para konsumennya. Di sini saya akan membahas mengenai analisis SWOT pada perusahaan Alfamart, di mana ada analisis faktor eksternal dan internal. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai analisis faktor internal. Nah, yang pertama itu dari segi kekuatan. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, visi dalam Alfamart merupakan suatu patokan keberhasilan yang ada yang dia terbitkan tujuannya untuk mampu bersaing secara global sehingga visi yang dijalankan oleh terarah dan jelas karena keberhasilan itu dimulai dari komitmen dari sebuah visi misi yang suatu perusahaan jalankan. Yang kedua, cukup responsif dalam menghadapi perubahan. Pada poin ini, skill seorang manajer sangat dibutuhkan dalam mengikuti arus zaman, yang dimana zaman sekarang berbaur dengan serba digital, dan kemampuan seseorang pemimpin perusahaan telah melahirkan media pembelanjaan online. Yang ketiga, sering melakukan inovasi baru. Alfamart harus melakukan inovasi baru sesuai perkembangan zaman. Karena dunia zaman sekarang itu serba digital dan Alfamart tidak berfokus pada penjualan offline saja, namun tetapi harus fokus kepada dunia peronlinean. Dan juga Alfamart harus menyediakan kartu fisik sebagai pengganti uang dan di mana kartu tersebut itu bisa diisi saldo karena sekarang kebanyakan orang sering melakukan metode pembayaran secara non tunai. Yang ketiga, ada konsisten mempertahankan kualitas pelayanan. Nah, pada poin ini tentu saja yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan ketika ingin mempertahankan kualitas pelayanan ini, maka seorang top manager harus sering memberikan arahan kepada karyawannya apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya dari segi kelemahan, yang pertama itu kurangnya pengawasan. Seorang manajer kurang mengawasi pengawasan kepada karyawannya karena sering terjadi hal-hal kecurangan. Padahal di dalam Alfamart sudah tersedia kamera CCTV, tetapi karyawannya tidak takut atau tidak terpengaruhi oleh adanya kamera CCTV tersebut. Dan juga sering terjadinya pencurian yang dilakukan oleh pengunjung Alfamart. Nah, yang kedua itu adanya kurangnya kualitas dari sumber daya manusia. Dalam kelalaian karyawan membuat pendistribusian barang ke toko kurang tepat waktu yang mengakibatkan kekosongan barang pada produk tertentu sehingga membuat konsumen kecewa karena beberapa produk yang dicari tidak terdapat pada minimarket tersebut. Dan juga sering terjadi ketidaksesuaian harga di rak display dengan harga di komputer kasir yang disebabkan sistem komputer yang belum diupdate, kecepatan pelayanan yang masih kurang efektif yang mengakibatkan konsumen harus menunggu. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis mengenai analisis faktor eksternal. Yang pertama itu dari segi peluang. Yang pertama, adanya situs resmi belanja online bagi pelanggan Alfamart untuk memudahkan mereka berbelanja kebutuhan secara online tanpa perlu repot mengunjungi Alfamart. Yang kedua, menyediakan jasa untuk pemesanan tiket kereta api, pesawat tanpa harus mengantri di stasiun atau bandara. Yang ketiga itu kemampuan seseorang pengusaha melahirkan Alfamart Value Cards dan e-gift. Nah, seiring perkembangannya zaman, uang non tunai demi sedikit digantikan oleh uang digital. Kartu pada saat membayar belanja. Contohnya, seorang pengusaha membuat Alfamart Value Cards atau AFC yang merupakan kartu
bayar pengganti uang tunai dengan sistem menggunakan isu uang saldo. Dan e-gift Alfamart merupakan inovasi terbaru dalam bentuk digital gifting. E-gift Alfamart berbasis pada inovasi digital ini, di mana konsumen hanya perlu menunjukkan kode unik yang didapatkan kepada kasir di seluruh gerai Alfamart untuk mendapatkan benefit sesuai dengan e-gift yang didapatkan. Selanjutnya, dari segi ancaman, yang pertama itu harus melakukan strategi pemasaran. Nah, karena banyaknya pesaing, akan sulit membangun brand image di benak konsumen. Alfamart harus terus melakukan pengembangan dan inovasi agar terus mengikuti tren. Atmosfer toko juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh pada persepsi konsumen. Atmosfer adalah toko yang meliputi berbagai tampilan interior, eksterior, tata letak, lalu lintas internal toko, kenyamanan udara, layanan, musik, seragam personil toko, pajangan barang. Sebuah strategi pemasaran mengacu pada bagaimana toko dan produk-produk yang diharapkan oleh konsumen itu menunjukkan sebuah strategi pemasaran terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, harga produk, promosi, dan tempatnya yang lebih nyaman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu VUCA. VUCA terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa sih itu VUCA? VUCA adalah sebuah organisasi dalam mengidentifikasikan kegagalan sistem atau kegagalan perilaku. VUCA merupakan kode praktis untuk kesiapan dan kesadaran dalam menghadapi sebuah perubahan dalam perusahaan. Cara menghadapi VUCA, yang pertama dengan volatility. Volatility itu dimana sedang menghadapi situasi yang tidak menentu. Volatility juga bisa digambarkan di mana situasi bisnis berjalan begitu cepat, berubah-ubah, dan sangat kompetitif. Volatility ini menunjukkan tantangan bagi suatu pemimpinnya, di mana seseorang pemimpin dituntut untuk melakukan sebuah perubahan dengan cepat, merespon dan melakukan perubahan dengan lebih efektif. Contohnya terdapat pada buku Cheng mengenai terdapat teori mengenai unsur-unsur kecepatan seperti berpikir cepat, pengambilan keputusan yang cepat, kecepatan dalam bertindak, dan dalam perubahan harus adanya kerjasama dengan tim. Gimana sih cara menghadapinya? Yang pertama itu kita kaitkan dulu nih dengan situasi pada Alfamart ini. Yang pertama itu dengan adanya masa pandemi. Nah, dalam masa pandemi ini di mana seseorang menghindari sebuah kerumunan atau keramaian dalam berbelanja atau beraktivitas di luar rumah, sehingga membuat pengunjung Alfamart menurun karena para pembeli ada rasa ketakutan mengunjungi Alfamart tersebut. Dalam kondisi tersebut, di mana kejadiannya yang begitu cepat yang mengakibatkan angka penurunan grafik pengunjung itu Alfamart semakin menurun. Nah, solusinya itu gimana sih cara menghadapi VUCA ini dalam volatility ini? Yang pertama itu melakukan adaptasi atau mengupgrade AlphaGift, sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Alfamart. Nah, perusahaan harus bisa beradaptasi pada saat pandemi ini, di mana situasi sekarang dituntut untuk melakukan perubahan dengan segala digital, melakukan inovasi baru dalam perubahan. Dengan mengupgrade aplikasi AlphaGift pada solusi ini, seseorang manajer perusahaan harus mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut atau melakukan suatu inovasi baru yang membuat suatu perusahaannya selalu ramai di waktu kapanpun. Nah, dengan cara memperbarui aplikasi ini, di mana di dalamnya ada sebuah metode pembelanjaan online yang memudahkan para pembeli, jadi tidak usah datang langsung ke Alfamartnya. Dengan cara menggunakan aplikasi tersebut, barangnya yang dipesannya diantarkan langsung ke rumahnya, sehingga pendapatan Alfamart dengan adanya aplikasi ini semakin meningkat dan juga menghindari kerumunan. Yang solusi kedua yaitu melakukan controlling kepada karyawannya. Salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan suatu pengontrolan kepada pekerja karyawannya yang bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahannya dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah disepakati bersama. Apalagi saat pandemi saat ini banyak yang melakukan pembelanjaan online sehingga para manajer harus benar-benar melakukan arahan bagaimana cara menyikapi atau melayani kepada customer yang berbelanja online dengan baik. Nah, selanjutnya mengenai uncertainty.
Nah, uncertainty itu apa sih? Nah, uncertainty itu dimana keadaan ini itu sulit dimengerti, mengambil kendali atas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terlalu banyak noisy informasi yang sulit untuk dimengerti. Dalam suatu kejadian atau rangkaian peristiwa, untuk dimengerti apa yang sebenarnya yang sedang terjadi hanya mengandalkan pada hal-hal yang berhasil di masa lalu dalam situasi ketidakpastian. Nah, harus apa sih, bagaimana sih cara bikin solusinya untuk menghadapi uncertainty ini? Yang pertama itu, seorang manajemen itu harus memiliki target tertentu. Nah, yang dimaksud dari memiliki target perubahan itu adalah ketika di dalam perusahaannya ingin melakukan suatu perubahan, maka wajib memiliki target yang ingin dicapai organisasi tersebut. Juga harus memahami titik awal perubahan yang ingin dilakukan. Yang kedua itu harus melakukan evaluasi kerja. Nah, seorang manajer harus memahami terlebih dahulu penyebab terjadinya kejadian tersebut dan harus bisa menyimpulkan permasalahannya dengan cara melakukan evaluasi kerja ini di suatu perusahaan atau melakukan sebuah penilaian dari sikap karyawannya. Dari situ diketahui karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya dengan tidak baik atau tidak sesuai prosedur. Maka dari itulah untuk meminimalisasi informasi yang tidak benar dengan adanya para karyawannya. Selanjutnya mengenai complexity. Nah, complexity itu gimana sih gitu? Complexity itu dimana situasi dengan kerumitan. Dalam keadaan ini, biasanya pemimpin tidak punya waktu untuk mempresentasikan kerumitan yang ada dan akhirnya bertindak terlalu cepat. Nah, solusinya itu gimana sih gitu? Yang pertama itu terdapat permasalahan dulu dari complexity, di mana permasalahannya itu yang pertama adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Permasalahan ini sering terjadi di mana kecurangan yang dilakukan pegawai Alfamart, yaitu karyawan yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan menggunakan uang perusahaan, dan juga ada karyawan toko yang melakukan cash out fiktif dan tidak menyetorkan uang sel penjualan toko, sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan toko yang pada akhirnya akan lebih menambah beban perusahaan jika tidak diselesaikan. Solusi untuk mengatasi uncertainty ini gimana sih gitu? Yang pertama itu kita tuh harus melakukan pengawasan yang efektif bagi karyawannya dan membuat suatu badan penegak hukum untuk memberikan hukuman yang berat bagi karyawan yang melakukan aksi ketidakjujuran tersebut. Selanjutnya mengenai ambiguity. Ambiguity itu apa sih? Ambiguity itu dimana situasi kemenduan atau suatu kegagalan dalam memahami pentingnya peristiwa, sesuatu yang sangat membingungkan. Pemimpin tidak mengetahui apa penyebab dan sulit untuk diselesaikan. Nah, itu tuh gimana sih cara mengatasinya? Nah, ada yang pertama itu kita tuh harus membuat strategi pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Strategi pengembangan sumber daya manusia tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkan jajaran karyawan. Harus komitmen dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, sikap tegas dan berani, serta disiplin dari pimpinan dalam menindaklanjuti kewenangan yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu bagi karyawan maupun pihak eksternal. Adanya rekrutmen yang bersifat profesional sehingga mutu dan kualitas sumber daya manusia dapat dipertanggungjawabkan, karena karyawan adalah aset yang perlu diberdayakan bagi khusus yang mengurusi tentang kepegawaian atau personalia yang benar-benar fokus di bagian tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah teori peramalan masa depan dengan mengembangkan inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi ini berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan baru atau membuat kualitas baru dari kualitas yang belum memadai sebelumnya. Disrupsi bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif karena merupakan sebuah inovasi yang dinamis. Nah, gimana sih cara menghadapi disrupsi ini di masa sekarang? Nah, yang pertama itu seorang manajer perusahaan harus mampu melakukan prediksi trend watching. Melakukan prediksi dengan menggunakan trend watching yaitu kegiatan dalam memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis dengan selalu memantau lingkungan.
maka bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, sehingga gejala-gejala timbulnya disrupsi akan terdeteksi secara dini. Komponen-komponen yang harus dipantau yaitu tren teknologi, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Informasi dari trend watching dapat digunakan untuk melakukan adaptasi dan antisipasi, sehingga efek dari disrupsi dapat diminimalisir atau bahkan bisa jadi agent of disruption, yaitu pelaku bisnis yang menjadi pionir dalam disrupsi. Nah, contohnya itu seperti apa sih gitu kan, cara menghadapi disrupsi ini. Nah, yang pertama itu menciptakan alat kasir otomatis, konsep cashless tanpa kasir. Nah, konsep cashless merupakan penggunaan mesin teknologi untuk meningkatkan efisiensi, di mana pengerjaannya dengan cara mengkombinasikan alat berbasis kamera dengan teknologi prediksi dan algoritma untuk menentukan waktu pembelian konsumen dan juga uang belanjanya dimasukin kepada mesin uang otomatis dengan konsumen, dan juga bertujuan untuk mengantisipasi kecurangan atau kelicikan yang terjadi di dalam Alfamart tersebut. Dengan adanya alat tersebut, selain untuk mengantisipasi kecurangan, dapat juga untuk mengurangi biaya operasional suatu perusahaan. Kesimpulannya, manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan serta struktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektivitas. Untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu, pada hakikatnya manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan agar tujuannya dapat tercapai. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.